Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kiranya kebahagiaan surgawi turun memenuhi perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab dan memenuhi setiap kehidupan kita, nikah dan rumah tangga kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kita mohon kemurahan Tuhan malam ini. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boaz. Puji Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, Ya. dengarlah dahulu anakku, tidak usah kau pergi memungut jelai ke ladang lain. Puji Tuhan, semua konsentrasi kepada firman, gak usah bingung karena ingin mencari celah-celah. Terus baca. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabik orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Untuk bekerja di ladang Boaz, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, diyakinkan oleh Boaz rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan, sehingga Rut tetap bertahan dan kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Untuk bekerja di ladang Boaz, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, diyakinkan oleh Boaz rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan, sehingga Rut tetap bertahan dan kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi Tuhan adalah setia. Maka biarlah kita membalas kasih sayang, kasih setia Tuhan dengan setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian tanda kesetiaan Tuhan ada dua. Di sini kita akan melihat tanda kesetiaan Tuhan ada dua. Ada dua. Angka Romawi 1. Angka Romawi 1, ia akan menguatkan hati kita. Ia akan menguatkan hati kita. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang Karena terkasih, itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. jangan goyah. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan goyah. Jangan goyah. Lalu giatlah, Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. giat selalu pekerjaan Tuhan. Terus Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. puji Tuhan. Haleluya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan, sebab persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jangan goyah, berarti tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci. Tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal
oleh dosa dan kejahatan, supaya selanjutnya kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu nanti yang membuat kita selalu giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan goyah ya. Haleluya. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Terus. Biarlah rohmu menyala-nyala Ya. dan layanilah Tuhan. Ya. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor. Maksudnya roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau roh melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, saudaraku, itu ada kaitannya dengan orang yang kuat dan teguh hati, tidak mudah goyah oleh hal-hal yang tak suci, tidak mudah goyah oleh pengaruh dosa dan kejahatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Musa diutus Tuhan. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Ya. di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat yang ketiga. Musa berkata, Ya. baiklah aku menyimpang ke sana Ya. untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Penglihatan yang hebat itu. Terus. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Puji Tuhan. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Artinya melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala itu merupakan suatu penglihatan yang hebat di mata Tuhan dan hebat di mata manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala itu merupakan suatu penglihatan yang hebat di mata Tuhan dan merupakan penglihatan yang hebat di mata manusia. Puji Tuhan. Sebab itu jangan goyah terhadap pengaruh-pengaruh yang tak suci. Itu harus dimengerti. Itu harus dimengerti. Perhatikan sini, imam-imam, perhatikan di depan sini. Perhatikan Timo, semua perhatikan di sini. Kalau sudah melayani Tuhan, jangan mudah goyah. Hari ini menangis, besok dipengaruhi dengan hal yang tak suci. Itu tidak benar. Berkali-kali saya perhatikan. Satu kali nanti menangis seperti menyesal, besok dipengaruhi yang mudah sekali dipengaruhi oleh hal yang tak suci. Itu sesuatu yang tidak boleh. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, itu merupakan penglihatan yang hebat di mata Tuhan. Itu merupakan penglihatan yang hebat di mata manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Belajar untuk bertahan dalam kesucian. Ya, semua ya. Haleluya. Wahyu 21 ayat 10 sampai 11. Wahyu 21 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru, perhatikan. Yerusalem itu menuju kepada imamat rajani. Selain pengantin perempuan disebut juga imamat rajani. Wahyu 21 ayat 10 sampai 11. Ulangi. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Saat ini kita sedang berada di atas sebuah gunung yang tinggi. Haleluya. Terus. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Kita berada di dalam kota raja besar, keramaian kota. Terus. Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Puji Tuhan. Jadi jelas Yerusalem itu ibadah pelayanan. Ayat 11.
Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah terus. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Ya. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, bagaikan permata yaspis, permata yang paling indah, jernih seperti kristal. Kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala, itu bagaikan permata yaspis, permata yang paling indah, jernih seperti kristal. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kristal artinya transparan, berarti tampil apa adanya. Sebab luar dalam sama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini menunjuk orang yang jujur dan polos. Kristal artinya transparan, berarti tampil apa adanya. Sebab luar dan dalam sama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada sesuatu perkara yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang terselubung. Menunjuk orang yang jujur dan polos. Sedangkan orang yang jujur dan polos dipimpin oleh ketulusan hatinya di dalam melayani Tuhan. Orang yang jujur dan polos dipimpin oleh ketulusan hatinya di dalam melayani Tuhan. Kesimpulannya, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala adalah kejujuran dan kepolosan. Itulah permata yaspis, permata yang paling indah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala adalah kejujuran dan kepolosan. Itulah yang disebut permata yaspis, permata yang paling indah. Pendeknya, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala adalah suatu penglihatan yang hebat. Jadilah permata yaspis, jadilah permata yang paling indah. Itu merupakan suatu penglihatan yang hebat di mata Tuhan, suatu penglihatan yang hebat di mata manusia. Jadi kejujuran itulah yang memimpin. Jadi kejujuran, orang yang jujur dipimpin ketulusan hati. Jadi kalau kita berkobar-kobar dengan roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, itu kejujuran, itu kepolosan. Itulah permata yaspis, itulah permata yang paling indah. Luar dalam sama, tampil apa adanya. Tidak ada sesuatu perkara yang ditutupi lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Keluaran, kembali kita memperhatikan Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ya. Lagi ia berfirman, Ya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya. Lalu Musa menutupi mukanya. Boleh baca ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ayat 4 sampai dengan ayat 5 dulu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ya. Musa, Musa. Ya. Dan ia menjawab, Ya Allah. Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi syarat untuk melayani Tuhan, saudaraku, syarat untuk melayani Tuhan terlebih dahulu menanggalkan kasut. Ya. Syarat untuk melayani Tuhan terlebih dahulu menanggalkan kasut. Puji Tuhan. Terlebih dahulu menanggalkan kasut. Artinya terlebih dahulu menanggalkan perjalanan hidup yang lama. Terlebih dahulu menanggalkan perjalanan hidup yang lama. Sebab di sini kalau kita perhatikan, janganlah datang dekat-dekat. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi syarat untuk melayani Tuhan, mendekat kepada Tuhan, terlebih dahulu menanggalkan kasut. Artinya terlebih dahulu menanggalkan perjalanan hidup yang lama. Itu terlebih dahulu dilepaskan.
barulah kita boleh mendekat kepada Tuhan. Barulah kita berdiri di tempat di mana tanah itu menjadi hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya tidak ada perbedaan tanah di mana Musa berdiri dengan tanah di mana kita sekarang berdiri. Yang menjadi perbedaannya di sini adalah bahwa tanah di mana ia berdiri itu adalah hadirat Tuhan. Maka untuk berdiri dekat kepada Tuhan, melayani kepada Tuhan, terlebih dahulu menanggalkan takasut yang lama. Perjalanan hidup yang lama itu terlebih dahulu ditanggalkan. Haleluya. Puji Tuhan. Keluaran pasal yang ketiga ayat, Keluaran 3 ayat 6. Lanjut, Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Puji. Terus, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 6 ini dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya ayat 6 ini dibagi menjadi 2 bagian. A. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. B. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saya ulangi, ayat ini dibagi menjadi 2 bagian. A. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. B. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Selanjutnya mari kita ikuti pengertian tentang kedua hal tersebut. Dimulai dari tentang akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tentang akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya kita melayani Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kita ini melayani Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Markus 12. Markus 12 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Terus, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Tentang semak duri yang menyala tadi. Terus, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang hidup. Terus, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada orang-orang Saduki, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah orang mati, bukan Allah orang yang mati. Puji Tuhan. Bukti kita menyembah dan melayani Allah yang hidup. Bukti kita melayani dan bukti kita menyembah dan melayani Allah yang hidup. Yang pertama, Yesus berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Artinya terlepas dari dosa kawin dan mengawinkan, itulah dosa kenajisan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukti kita menyembah dan melayani Allah yang hidup. Yang pertama, saudaraku, Yesus berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Artinya terlepas dari dosa kawin dan mengawinkan, yaitu dosa kenajisan. Puji Tuhan. Itulah bukti kita melayani Allah yang hidup. Itulah bukti kita menyembah dan melayani Allah yang hidup. Bebas dari kenajisan. Haleluya. Bebas dari kenajisan. Ingat itu, bebas dari kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mulai dari perkataan, perbuatan, gerak-gerik, pakaian, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada tanda-tanda kenajisan. Kalau kita datang menyembah dan melayani Tuhan di dalam tabisan yang benar dan suci, tanda-tanda kenajisan itu tidak terlihat sedikit pun di dalam diri kita masing-masing. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki,
Tidak ada sesuatu yang tersirat yang najis di dalam hati. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya memuliakan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Terus, Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. ya, sama nanti dosa zaman Nuh dengan dosa zaman menjelang kedatangan Anak Manusia sama. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, Ya. makan dan minum, Dosa makan minum, kawin dan dosa mengawinkan, kawin dan mengawinkan. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Ayat bahaya. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu Ya. sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Mereka yang hidup di dalam dosa, makan dan minum, dan dosa kawin dan mengawinkan, saudaraku, mengalami suatu kali nanti lenyap oleh air bah. Lenyap dan binasa oleh air bah. Saya ulangi, mereka yang hidup di dalam dosa makan dan minum, hidup di dalam dosa kawin dan mengawinkan, lenyap oleh air bah, binasa oleh air bah. Puji Tuhan. Dosa makan minum adalah dosa merokok, narkoba dan mabuk-mabukan. Dosa makan minum itu menunjuk dosa merokok, narkoba dan mabuk-mabukan. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, dosa kawin dan mengawinkan, itu menunjuk kepada dosa seks bebas atau dosa kenajisan. Nah, oleh karena dosa makan dan minum, dosa kawin dan mengawinkan ini, mereka akan binasa. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Saudara, untuk menunjukkan bahwa kita jauh dari kenajisan, bukan dari seperti dibuat-buat dari tubuh, bukan hati. Apa yang keluar itu berasal dari hati. Kiranya dapat dipahami. Kita harus tunjukkan hidup kesucian itu bukan dari sikap yang dibuat-buat, tetapi betul-betul dari hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Allah tidak menyayangkan dunia purba, dibinasakan aja dunia purba. Terus, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. puji Tuhan. Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi menyelamatkan Nuh dan 7 orang lainnya. Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi menyelamatkan Nuh dan 7 orang lainnya. Siapa Nuh? Pertanyaannya siapa Nuh? Jawabnya adalah Nuh adalah pemberita kebenaran. Berarti Nuh menyembah dan melayani Allah yang hidup. Dia tidak menyembah dan melayani Allah yang mati. Dia tidak hidup di dalam dosa makan minum. Dia tidak hidup di dalam dosa kawin dan mengawinkan. Betul-betul dia melayani di dalam suasana kebangkitan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapakah Nuh itu? Jawabnya, Nuh itu si pemberita kebenaran. Berarti Nuh menyembah dan melayani Allah yang hidup, bukan menyembah Allah yang mati. Tidak hidup dalam dosa makan minum, tidak hidup di dalam dosa kawin dan mengawinkan. Puji Tuhan. Kita dipanggil dari kegelapan
untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, untuk memberitakan salib kepada orang lain. Itu yang harus kita beritakan. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita tetap menyangkal diri, memikul salibnya. Bukan saja di tengah ibadah, di luar ibadah juga. Menyangkal diri dan memikul salibnya. Supaya dengan demikian nanti Tuhan dipermuliakan. Sebab kita dipanggil dari kegelapan, dan dosa kita sudah ditebus oleh darah yang suci, dan selanjutnya dijadikan imamat rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karya Allah yang terbesar, itulah salib dijual juta. Sangkal diri pikul salib, itu yang harus kita beritakan dimanapun kita berada. Jadilah si pemberita kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Itu bukti bahwa kita menyembah dan melayani Allah yang hidup. Bukti menyembah dan melayani Allah yang hidup yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Dosa perbuatan sia-sia itu adalah dosa warisan dari nenek moyang, ayah dan ibu, turun sampai anak, turun sampai cucu. Terus, Bukan dengan barang yang fana, kemudian dosa itu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, Ya. yang sama seperti darah anak domba, yang Terus? tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ini telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Itulah yang disebut dosa warisan dari nenek moyang. Amin. Amin. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Itulah yang disebut dosa kutuk nenek moyang. Bukan dengan barang fana. Kita ditebus bukan dengan barang fana. Dosa kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah bukti bahwa kita menyembah dan melayani Allah yang hidup. Sedangkan barang yang fana, yaitu misalnya barang yang fana, misalnya harta, kekayaan, uang yang banyak, itu tidak dapat menebus dosa manusia. Karena barang yang fana tidak mempunyai darah untuk menebus dosa-dosa kita, termasuk perak dan emas tidak mempunyai darah untuk menebus dosa kehidupan kita. Amin, saudara. Barang fana tidak punya darah. Misalnya harta benda, kekayaan, uang yang banyak, yang limpah, tidak punya darah untuk menebus dosa. Termasuk emas dan perak tidak mempunyai darah untuk menebus dosa. Jadi kita ditebus dari perbuatan yang sia-sia. Itulah dosa kutuk nenek moyang diwariskan dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus. Dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab barang fana itu tidak punya darah, saudaraku. Biar barang fana misalnya harta, kekayaan yang banyak, itu tidak punya darah, saudaraku. Justru perkara ini semua justru membuat kita menjauh dari Tuhan, jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Tidak bisa menebus dosa kita, termasuk perak dan emas. Sekalipun orang memiliki perak, sekalipun orang memiliki emas yang banyak, emas dan perak tidak bisa menebus dosa kita. Tidak bisa menebus kita dari dosa kutuk nenek moyang. Karena emas dan perak tidak punya darah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah bukti bahwa kita sekarang ini sedang menyembah Allah, sedang menyembah dan melayani Allah yang hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian
Perhatikan kalimat pada ayat 19. Di sini dikatakan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Saudaraku, Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat sesuatu yang jahat, tetapi Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, dan dia menanggungnya di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia yang benar dijadikan dosa supaya kita yang berdosa ini dibenarkan di hadapan Allah. Itu sebabnya di sini dikatakan tadi, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus oleh darah Yesus. Darahnya tercurah di atas Kalvari. Tapi perlu untuk diketahui, Yesus disalibkan bukan karena dosa, bukan karena kejahatannya. Yesus disalibkan karena dosa kejahatan manusia, dan itu dia tanggung di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Itu sebabnya ayat yang lain berkata, dia yang benar dijadikan dosa supaya kita yang berdosa ini menjadi benar, hidup benar di hadapan Allah. Itu pengertian tentang darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Matius 27 kita akan melihat kebenarannya di dalam. Apakah itu nyata kebenaran ini? Matius 27 ayat 18. Matius 27 ayat 18, baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 17? Yesus di hadapan Pilatus. Ya. Karena mereka semua sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Ayat 16 boleh. dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, Ya. yang bernama Yesus Barabas. Ayat 17, Yesus Barabas. Ada dua Yesus loh ya. Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Terus? Karena mereka sudah berkumpul di sana. Ya, mereka tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, imam besar Kayafas. Terus? Pilatus berkata kepada mereka, Ya. siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Ya. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ya, ayat 18. Ia memang mengetahui Ya, Pilatus mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Iya, saudaraku, Yesus disalibkan bukan karena dosa dan kejahatannya yang diperbuat, tetapi Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka dengki kepada Yesus. Puji Tuhan, supaya akhirnya darahnya yang tercurah di atas Kalvari itu tergenapi, bahwa darah Kristus itu sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Darah yang tercurah dari atas Kalvari kepada kita adalah darah Kristus, darah yang tak bernoda, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat dan tak bernoda. Jadi dia disalibkan bukan karena dosa, bukan karena kejahatan, tetapi karena mereka memang dengki. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-20, ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, Ya. istrinya mengirim pesan kepadanya. Istrinya mengirim pesan kepada Pilatus. Terus? Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, Ya. sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Istri Pilatus mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Kalau istri Pilatus mengirim pesan kepada Pilatus, karena Tuhan sudah memperlihatkan kebenaran itu kepada istri Pilatus dalam suatu penglihatan lewat mimpi. Amin, saudara. Amin. Jadi Yesus adalah raja orang Yahudi.
Dia disalibkan bukan karena dosa dan kejahatan yang diperbuat, melainkan karena orang-orang Yahudi itu sendiri dengki kepadanya. Maka darahnya yang tercurah di atas Kalvari untuk menebus dosa kita bukan adalah darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan memang di sepanjang Yesus di proses penyaliban itu dimulai dari Taman Getsemani. Dimulai dari Taman Getsemani itu proses penyaliban. Hingga sampai Yesus mati di atas kayu salib. Tidak sedikit pun dosa diperbuatnya. Sekalipun dia dihakimi, difitnah dengan saksi-saksi dusta, tetapi dia tidak sedikit membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi sekali lagi saya tandaskan, darahnya yang tercurah dari Kalvari untuk menebus kita adalah darah sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa mahalnya darah Kristus. Betapa berharganya darah Kristus. Lebih mahal dari barang yang fana. Lebih mahal dari emas dan perak. Tetapi aneh, banyak orang Kristen lebih menyembah kepada barang yang fana, melayani barang yang fana, termasuk perak dan emas. Suatu kekeliruan yang begitu hebat. Dan itu sekarang terjadi. Dan banyak orang Kristen menyembah barang yang fana, menyembah Allah yang mati. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Yesaya 53. Lebih jauh di dalam Yesaya 53 ayat 7. Saudaraku, darah Yesus darah yang mahal, berharga loh ya. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia oleh darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Buat hidupmu berharga di mata Tuhan. Itu cara untuk menjunjung tinggi korban Kristus. Buat hidupmu berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Menggoda orang lain dengan kenajisan tidak mesti harus dari mulut. Hai, roh kalau dikuasai kenajisan itu sudah menggoda orang lain. Kalau roh seseorang dikuasai kenajisan itu sudah mempengaruhi kesucian orang lain. Buat hidupmu berharga, karena darah Yesus sangat mahal dan berharga. Yang menebus kehidupan kita adalah darah yang mahal, bukan darah binatang. Bukan darah lembu jantan, bukan darah kambing domba. Kita disucikan bukan dengan abu lembu, tetapi dengan darah Kristus, darah yang mahal, sama seperti darah anak domba, tak bernoda dan tak bercacat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yesaya 53 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lihat, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan ayat 7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun dia didengki. Terus, dan tidak membuka mulutnya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudaraku. Amin. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu digambarkan seperti dua hal. Satu, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Terus, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ya. Ia tidak membuka mulutnya. Digambarkan seperti dua hal. Satu, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
2, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi akhirnya tergenapilah firman Allah di dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah bukti yang kedua bahwa kita menyembah dan melayani Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali membaca Keluaran pasal yang ketiga. Tentang lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, boleh baca ayat yang ke-6 kembali, nggak usah ditulis ya, hanya mengingatkan saja. Keluaran pasal 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, itu kita melayani, menyembah dan melayani Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Dengan 2 bukti. Sekarang tentang terus lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tentang lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Artinya kita melayani Allah yang suci dan sempurna. Kita melayani Allah yang suci dan mulia atau sempurna. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya Musa begitu berhadapan dengan Allah, dia menutup mukanya. Perhatikan ke sini, perhatikan. Begitu dia berdiri di tempat tanah yang kudus, dia tidak berani memandang, dia tutup mukanya. Melayani Tuhan berartinya kita melayani Allah yang suci dan mulia, dalam guru sempurna. Puji Tuhan. Keluaran 33 ayat 18. Keluaran 33 ayat 18. Demikian Boleh baca ayat yang ke-15 mulai. Ayat 18 saja penulisan. Keluaran 33 ayat 18, pembacaan 15 mulai. Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini berkaitan dengan dosa kejatuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, anak lembu emas tuangan. Terus, dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Terus, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Perbedaan antara anak Tuhan, umat Tuhan dengan orang dunia adalah penyertaan Tuhan dalam perjalanan rohani kita menuju Yerusalem yang baru. Itu perbedaan kita dengan orang dunia. Amin, saudara. Ada selalu dalam penyertaan Tuhan. Itu perbedaan kita dengan orang dunia. Apalagi yang sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, terlihat beda. Karena Tuhan menyertai. Terkhusus orang-orang yang melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Boleh juga ditulis. Terus ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Terus ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Terus, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan. Ayat 18 saja. Perlihatkanlah kiranya
kemuliaanmu kepadaku. Musa berkata kepada Allah, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Pendeknya, Musa meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanan di padang gurun. Pendeknya, Musa meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanan di padang gurun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tetapi di dalam hal itu Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, karena mereka mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita lihat kasih karunia itu di ayat 19 sampai 20. Tetapi firman-Nya, Ya. aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, Ya. Terus, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. ya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang memberi kasih karunia. Ya, Tuhan berkasih karunia kepada siapa ia berkasih karunia. Perhatikan itu. Terus, Dan mengasihani siapa yang mengkasihani. ya, terus, Lagi firman-Nya, ya. engkau tidak tahan memandang wajahku, Tidak dapat melihat wajah Allah. Terus, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat ya. hidup. Puji Tuhan. Firman Allah kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Puji Tuhan, karena Tuhan itu begitu suci dan mulia, sempurna adanya. Sedangkan manusia itu hina karena dosa. Baru saja bangsa Israel jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, menyembah patung anak emas tuangan. Itu sebabnya Musa tidak tahan memandang wajah kemuliaan Tuhan, karena manusia itu hina karena dosanya. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan di ayat sebelumnya di atas, Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Karena umat Israel, umat Tuhan, telah mendapat kasih karunia. Tuhan berkasih karunia kepada siapa ia berkasih karunia. Umat Israel itu umat pilihan Tuhan. Haleluya. Tuhan. Mari lebih jauh lagi. 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan, Ya. ada suatu tempat dekatku. Nah, ini caranya. Karena kita tidak dapat memandang kemuliaannya, ada cara lain. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Terus, Ada suatu tempat dekatku, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. berdiri di atas gunung batu. Terus, Apabila kemuliaanku lewat, nanti kalau kemuliaanku lewat, tidak ada yang dapat bertahan melihat toh. Haleluya. Tidak ada yang dapat bertahan hidup. Jadi kalau kemuliaanku lewat, terus maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. ditempatkan di lekuk gunung. Gunung-gunung, lekuk, ditempatkan di lekuk gunung. Karena tidak ada yang dapat bertahan hidup melihat kemuliaan Allah. Supaya dia dapat bertahan hidup, terus, Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, lalu setelah itu ditudungi, terus, sampai aku berjalan lewat. sampai nanti dilewati. Terus, Kemudian aku akan menarik tanganku, iya, dan engkau akan melihat belakangku, barulah dapat melihat bagian belakang Allah. Terus, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. puji Tuhan. Musa ditempatkan dalam lekuk gunung, dan Tuhan selanjutnya akan menudungi Musa dengan tangannya sampai Tuhan berjalan lewat. Kemudian Tuhan menarik tangannya. Perhatikan, Musa ditempatkan di dalam lekuk gunung dan menudungi dengan tangannya sampai Tuhan berjalan lewat. Kemudian Tuhan menarik tangannya, menunjuk pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu menunjuk kepada pengalaman kematian dan pengalaman kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu selanjutnya Musa melihat bagian belakang Tuhan
tetapi wajah Tuhan tidak kelihatan. Demikianlah caranya kita melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah kita betul-betul ada dalam tanda pengalaman kematian dan tanda dalam pengalaman kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Satu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa bertahan menyembah dan melayani Tuhan. Di dalam manusia banyak kekurangannya, banyak dosanya, banyak kejahatan kenajisannya, banyak kekeliruan yang dia perbuat, baik dalam hati dan pikiran. Supaya kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, biarlah kita betul-betul ada di dalam tanda pengalaman kematian, tanda dalam pengalaman kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita satu di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tetap bertahan. Dan akhirnya kita bisa melihat bagian belakang dari Tuhan. Supaya kita tetap bertahan gitu. Itu kemurahan. Kalau kita masih bisa melihat bagian belakang Tuhan, itu kemurahan. Itu penyertaan Tuhan. Sebab tidak ada orang yang dapat bertahan hidup melihat wajah kemuliaan Tuhan. Dia pasti mati. Tapi Tuhan punya cara yang lain, cara yang jitu, cara yang luar biasa, supaya kita tetap bertahan hidup di dalam pelayanan ini. Satu dalam pengalaman kematian, satu dalam pengalaman kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikanlah itu. Selanjutnya kita akan melihat bagian belakangnya. Itu kemurahan. Kita bisa melihat bagian belakang Tuhan. Kemurahan. Itu kasih karunia. Kiranya dapat dimengerti. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-8 ayat yang Matius pasal 5 maksud saya ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sebab itu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 13, baca perikopnya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Terus, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tuhan. Ini perhatikan ayat 13. Siapkanlah akal budimu, kemudian waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Amin, saudaraku. Tadi kalau Musa bisa melihat bagian belakang Tuhan, itu kasih karunia. Sebab itu letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Itu ayat 13. Lalu ayat 14 sampai 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohanmu terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus
di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah menjadi kudus, hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Puji Tuhan. Maka hal-hal yang harus diperhatikan untuk hidup kudus: satu, taat. Taat. Puji Tuhan. Berarti patuh pada ajaran yang benar dan suci mulia. Itu taat. Pendeknya dengar-dengaran. Kemudian jangan turuti hawa nafsu yang menguasai. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan yang jahat dan bodoh. Amin, saudaraku. Perhatikanlah itu. Taat berarti patuh pada ajaran yang benar. Sama artinya dengar-dengaran. Jangan turuti hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat dan yang bodoh. Puji Tuhan. Hawa nafsu ini yang membuat kita tidak benar, tidak suci. Tetapi untuk menjadi suci di dalam seluruh hidup, perhatikanlah dua hal ini. Taat berarti patuh pada ajaran yang benar, ajaran yang suci dan mulia. Sama artinya sederajat dengan dengar-dengaran. Kemudian dua, jangan turuti hawa nafsu, keinginan daging yang jahat dan bodoh. Puji Tuhan. Supaya kita menjadi sama seperti dia, kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia seluruh hidup. Seluruh hidup. Pengertian seluruh hidup berarti bagian pertama tubuh, jiwa, dan roh. Bagian yang kedua hati, pikiran, dan perasaan. Itu hidup manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan hidup kudus, maka kita sama seperti Dia di dalam kekudusannya. Berbahagialah mereka, berbahagialah orang yang suci, sebab merekalah yang akan melihat Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kita berada di tempat kudus untuk melihat kemuliaannya dinyatakan, baik lewat pembukaan firman, baik juga dengan rohnya yang kudus dicurahkan, baik juga kasihnya yang dinyatakan lewat ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kita sekarang ada di tempat yang kudus untuk melihat kemuliaannya. Itulah kasih yang dinyatakan, kemudian roh yang dicurahkan, dan pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tanda kesetiaan Tuhan ada dua. Angka Romawi 2, memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi supaya kita diingatkan kembali, kita baca 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan itu setia. Terus Dia akan menguatkan hatimu ya, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Memelihara kamu terhadap, angka Romawi kedua, angka Romawi pertama tadi, Dia akan menguatkan hatimu. Ya. Amin, saudaraku. Angka Romawi kedua, memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan dipelihara oleh Tuhan tentunya. Sebab Tuhan, saudaraku,
menempatkan, melepaskan dan menjauhkan kita dari yang jahat. Puji Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan, tentunya. Amin. Amin. Sebab Tuhan pasti melepaskan kita dan menjauhkan kita dari yang jahat. Itu sudah pasti. Orang yang melayani Tuhan pasti dilepaskan dan dijauhkan dari yang jahat. Berbahagialah orang yang melayani Tuhan, pasti dia dilepaskan dari yang jahat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi sangat begitu bodohlah orang yang melayani Tuhan, di dalam melayani Tuhan masih mempertahankan kejahatan dan kenajisannya. Amatlah keliru kalau melayani namun masih tetap mempertahankan kejahatan dan kenajisannya. Puji Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan melepaskan kita dan menjauhkan kita dari dosa, dari kejahatan apapun bentuknya yang tidak suci. Ya, haleluya. Wahyu 5 ayat 10. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, Ya. dan menjadi imam-imam bagi Boleh Allah. baca 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ya. Katanya, Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu, Ya. dan membuka meterai-meterainya. Menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya. Membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Terus, Karena Engkau telah disembelih, ya, karena kau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah ditebus dengan darah yang mahal. Terus, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. selanjutnya mereka ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ya, terus? Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Setelah di bumi. ditebus dengan darah yang mahal, selanjutnya Allah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah kita. Tujuannya mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kalau Tuhan, jadi saudaraku, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang memerintah di atas, memerintah sebagai raja di bumi. Artinya orang yang melayani Tuhan adalah terbebas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kalau Tuhan membuat kita menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah, itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi. Sebab sangat tinggi dan istimewa. Sebab apa? Orang yang melayani Tuhan memerintah sebagai raja di bumi. Artinya orang yang melayani Tuhan bebas dari perhambaan dosa. Jadi orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang dimuliakan, karena melayani Tuhan adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Kenapa? Karena orang yang melayani Tuhan bebas dari perhambaan dosa, memerintah sebagai raja di bumi, bebas dari perhambaan dosa. Tidak diperintah tapi memerintah, tidak diperbudak tetapi lepas dari perbudakan dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang melayani Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan melepaskan dan menjauhkan kehidupan orang yang melayani Tuhan dari kejahatan, dosa, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Yesaya pasal 4 ayat 3. Yesaya pasal 4 ayat yang ketiga terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Perikop. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Yerusalem itu menunjuk kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Ayat 3. Dan orang yang tertinggal di Sion. Orang yang tertinggal di Sion, rumah Allah Yakub, gunung Tuhan. Terus, Dan yang tersisa di Yerusalem, ya, orang yang melayani Tuhan terus akan disebut kudus. kudus. Terus, Yang di setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. puji Tuhan. Orang yang tertinggal di Sion,
Dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Akan disebut kudus. Jadi orang yang melayani Tuhan itu lepas dari perhambaan dosa. Orang yang melayani Tuhan itu disebut kudus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dikuduskan. Jadi tahbisan dari imam-imam adalah, bagian dari tahbisan imam-imam adalah hidup kudus. Bagian dari tahbisan dari imam-imam hidup kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Jadi kita ditabiskan untuk menjadi imam-imam dan raja-raja supaya hidup dalam kekudusan. Sebab kekudusan itulah bagian dari tahbisan imam-imam. Selain taat dan selain menyerah untuk taat kepada kebenaran, juga saudaraku hidup suci. Itu bagian dari tahbisan yang sudah ditahbiskan oleh Tuhan. Dalam melayani Tuhan harus dalam kekudusan. Juga taat, juga harus menyerah untuk taat kepada firman. Menyerah untuk taat kepada firman. Jadi bukan hanya menyerah untuk taat kepada firman, tapi juga dalam kekudusan. Itu tahbisan imam-imam. Jadi memang orang yang melayani Tuhan itu disebut kudus, dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kekudusan itu yang memelihara hidup kita, saudaraku, sampai kita tidak kekurangan, saudaraku. Kekudusan itu yang memelihara hidup seorang pelayan Tuhan sampai kita tidak kekurangan. Bukan upah, bukan gaji loh, saudaraku. Biar banyak gaji besar, gajinya besar, kalau dia tidak hidup suci, uang itu terbuang sia-sia. Amin, saudara. Jadi kekudusan itu yang memelihara hidup kita sampai tidak kekurangan kita loh, saudaraku. Perhatikan itu sungguh-sungguh. Bukan gaji, bukan upah. Biar orang punya gaji besar, kalau tidak suci, habis terbuang sia-sia. Hidup berpoya-poya di siang hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat yang keempat. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, dan menghapuskan segala noda dari Yerusalem, dari tengah-tengahnya, dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Puji Tuhan. Sifat dari roh Allah adalah mengadili dan membakar dosa. Sifat dari roh Tuhan adalah mengadili dan membakar dosa. Biarlah kiranya kita senantiasa berada di dalam kegiatan roh, menjadi tawanan roh, karena kita senantiasa berada dalam kegiatan roh, supaya roh Tuhan itu yang memiliki sifat mengadili dan membakar dosa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayo tetap menjadi tawanan roh. Orang yang melayani Tuhan disebut tawanan roh. Tetap dalam kegiatan roh, karena sifat dari roh Tuhan itu mengadili dan membakar dosa. Di luar tabernakel, Tuhan tidak memerintah. Wilayah pemerintahan atau kerajaan dari Allah adalah tabernakel. Di situ roh Tuhan berkuasa, menunggal dalam setiap kehidupan kita, mengadili dan membakar dosa. Semua jenis dosa dibakar oleh api, oleh roh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Perhatikanlah itu dengan sungguh. Jadilah tawanan roh, tetap bertahan di dalam kegiatan roh, sebab sifat dari roh Tuhan mengadili dan membakar dosa, membakar tabiat daging dan membakar dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap berada di Yerusalem, di Gunung Sion, di rumah Tuhan.
Jangan ikuti cara-cara manusia duniawi dalam berpikir. Orang dunia itu berlomba-lomba mencari kekayaan, tapi Tuhan dinomor duakan. Salib dikecilkan, kegiatan roh dikecilkan. Orang yang melepaskan diri dari tawanan roh untuk menginginkan kebebasan dunia, itu jerat bagi dia. Jadi kebebasan dunia itu jerat, saudaraku. Jangan lepaskan dirimu dari tawanan roh. Jadilah tawanan roh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 baca. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, Jika kamu hidup menurut daging, melepaskan diri dari tawanan roh untuk kebebasan daging, kebebasan dunia, itu jerat. Terus kamu akan mati. mati karena dosa. Terus Tetapi jika oleh roh, iya, jika kamu menuruti roh, terus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, Iya. kamu akan hidup. iya, puji Tuhan. Sifat dari roh Tuhan itu mematikan perbuatan-perbuatan daging, sehingga kita hidup di dalam kebenaran di hadapan Allah. Jadi selain mengadili dan membakar dosa, juga mematikan perbuatan daging, supaya akhirnya kita hidup di dalam kebenaran di hadapan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, yang melepaskan diri dari kegiatan roh itu jerat, memikirkan perkara-perkara daging. Terus Mereka yang hidup menurut roh hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus Karena keinginan daging adalah maut, keinginan daging maut, terus saudara. Terus tapi keinginan roh adalah hidup dan damai adalah sejahtera. hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan perkara-perkara rohani, perkara di atas, ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan keinginan roh, dan perlu untuk diketahui, hasil dari keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita selalu ada dalam kegiatan menjadi tawanan roh dan ada dalam kegiatan roh, maka kita hidup damai sejahtera. Keinginan daging itu yang membuat kita menjadi mati rohani, dan kalau sudah mati rohani tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita menjadi tawanan roh, dalam kegiatan roh, kita hidup dan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, malam ini kita belajar karena Tuhan sudah membekali kehidupan kita masing-masing, supaya kita tetap berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Rut bekerja di ladang Boaz. Terlebih dahulu Rut dibekali, diperlengkapi, dengan lain kata diyakinkan oleh Boaz rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai jaminan supaya Rut tetap bertahan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan malam ini kita juga sudah dibekali. Haleluya. Puji Tuhan. Kekudusan itu yang memelihara kehidupan para imam, anak Tuhan. Itu yang memelihara, bukan upah yang besar. Biarlah kita dirubah. Tadi pujian mengatakan, ubahlah aku Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.